Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hidi, NPM 421 900 017, mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum Universitas Riau Kepulauan tahun ajaran 2024-2025. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tugas ujian akhir semester politik hukum dengan tema kriminalisasi aktivis, analisis hukum, politik, dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Kriminalisasi aktivis telah menjadi fenomena yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat demokrasi di Indonesia. Praktik ini seringkali dikaitkan dengan upaya membungkam suara kritik yang berupaya memperjuangkan keadilan sosial dan manusia atau kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang integritas hukum dan penegakan keadilan, tapi juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem politik. Dalam konteks hukum, tindakan kriminalisasi terhadap aktivis kerap kali melibatkan penerapan undang-undang yang boleh tafsir atau disalahgunakan untuk menjerat individu yang kritis terhadap pemerintah atau lembaga tertentu. Beberapa peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang tentang Penghasutan, atau pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap pejabat negara menjadi alat yang digunakan untuk mengintimidasi atau menghentikan aktivitas advokasi. Dalam perspektif politik, kriminalisasi aktivis sering dianggap sebagai cara untuk melindungi kepentingan elit tertentu atau memperkuat status quo. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat ketika suara-suara kritik dibungkam. Proses pengambilan kebijakan menjadi kurang transparan dan rentan terhadap korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini memiliki dampak besar terhadap demokrasi. Kriminalisasi aktivis dapat menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, yang pada akhirnya mengancam kebebasan berpendapat dan berkumpul sebagai hak konstitusional. Selain itu, tindakan semacam ini menimbulkan efek jerah yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Teori perlindungan hukum berfokus pada upaya memberikan jaminan kepada setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks kriminalisasi aktivis, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana hukum semestinya melindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam teori perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu sebelum terjadinya kerugian. Dalam kasus kriminalisasi aktivis, perlindungan preventif dapat diberikan dalam dua hal. Yang pertama, kepastian hukum yang jelas dan tegas. Hukum harus dirancang secara spesifik untuk menghindari multitafsir yang dapat disalahgunakan, misalnya pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE yang sering digunakan untuk menjerat aktivis perlu revisi agar tidak melanggar
prinsip kejelasan hukum atau lex serta sosialisasi hak konstitusional. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat termasuk aktivis memahami hak-hak mereka seperti kebebasan berpendapat dan perlindungan dari penindasan yang semena-mena. Perlindungan represif mencakup penegakan hukum ketika hak-hak individu dilanggar. Dalam kasus kriminalisasi aktivis, hal ini mencakup pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum seringkali menjadi instrumen kriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan aparat bertindak sesuai prinsip due process of law dan tidak bertindak kriminal diskriminatif. Pemberian akses terhadap peradilan yang adil. Aktivis yang menjadi korban kriminalisasi harus memiliki akses terhadap pengadilan yang bebas dan tidak berpihak. Upaya seperti bantuan hukum gratis dari lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil dapat menjadi solusinya. Dalam kasus kriminalisasi aktivis, seringkali terdapat konflik antara kepentingan negara dan hak individu negara. Seringkali berdalih bahwa tindakan represif terhadap aktivis adalah untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, jika tindakan tersebut melanggar hak-hak dasar, maka negara telah gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang rentan terhadap penindasan, termasuk aktivis. Dalam hal ini harus difungsikan sebagai sarana perlindungan dan bukan sebagai alat represi politik. Dengan penerapan teori perlindungan hukum, negara dapat menciptakan sistem yang tidak hanya menjamin kebebasan aktivis, tetapi juga dapat memperkuat demokrasi melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kriminalitas terhadap aktivis membawa dampak luas, baik dalam aspek sosial, politik, hukum, maupun ekonomi. Fenomena ini tidak hanya mengancam kebebasan individu, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi negatif yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Berikut adalah dampaknya. Yang pertama, melemahkan kebebasan berpendapat. Kriminalisasi aktivis bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Tindakan ini menciptakan budaya takut di kalangan masyarakat, sehingga banyak individu yang ragu untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap kebijakan pemerintah atau isu-isu kritis lainnya. Akibatnya, demokrasi menjadi tidak sehat karena ruang publik yang bebas dan kritis semakin tergerus. Yang kedua, menurunnya partisipasi masyarakat. Ketakutan akibat kriminalisasi membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini memperburuk transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang merupakan pilar utama negara demokrasi. Yang ketiga, penyalahgunaan aparat penegak hukum. Kriminalisasi seringkali melibatkan aparat hukum sebagai alat untuk menekan suara-suara kritis. Hal ini menciptakan citra buruk terhadap institusi hukum yang seharusnya bersikap netral dan berorientasi pada keadilan. Jika dibiarkan, percaya masyarakat terhadap supremasi hukum akan terus menurun. Distorsi fungsi hukum. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan dan keadilan justru digunakan sebagai alat represi politik. Hal ini menunjukkan adanya distorsi fungsi hukum yang merusak legitimasi hukum itu sendiri di mata masyarakat. Potensi konflik sosial. Kriminalisasi aktivis dapat memicu ketegangan sosial antara masyarakat sipil dan pemerintah. Ketidakpastian terhadap tindakan represif
Ini berpotensi memunculkan aksi-aksi protes besar-besaran yang dapat mengganggu stabilitas. Polarisasi politik. Fenomena ini dapat memperdalam polarisasi di tengah masyarakat, terutama jika kriminalisasi dilakukan terhadap aktivis yang memiliki dukungan politik atau ideologi tertentu. Hal ini memperparah fragmentasi sosial yang sudah ada. Dampak terhadap citra Indonesia di internasional. Kritik dan komunikasi internasional. Praktik kriminalisasi aktivis tidak sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara global. Hal ini dapat mengundang kritik dari organisasi internasional dan merusak citra Indonesia sebagai negara demokrasi. Penurunan daya tarik investasi. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat kriminalisasi aktivis dapat menurunkan kepercayaan investor asing. Investor asing cenderung menghindari negara yang dianggap memiliki sistem hukum dan politik yang tidak stabil atau represif. Kriminalisasi aktivis membawa dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tapi juga bagi negara secara keseluruhan. Praktik ini mengancam keberlangsungan demokrasi, mencederai sistem hukum, dan memperburuk citra Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menghentikan fenomena ini, termasuk reformasi hukum, penguatan perlindungan terhadap kebebasan sipil, serta meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Kesimpulan dan saran. Kriminalisasi aktivis mengancam demokrasi, stabilitas hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia. Dapat menciptakan ketakutan, melemahkan kebebasan berpendapat, menurunnya partisipasi masyarakat, dan merusak netralisasi aparat hukum. Melakukan reformasi hukum, penghapusan pasal multitafsir, penguatan perlindungan kebebasan sipil, sosialisasi hak konstitusional, dan peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum untuk melindungi hak individu dan demokrasi. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.